masih bersama saya Setio Piloksono, matematika dalam mata pelajaran matematika di bagian yang keempat atau hari yang keempat. Nah, ini untuk trigonometri masih membahas sudut istimewa. Kali ini untuk hari ini adalah membahas tentang sudut istimewa dari 0, 30, kemudian 45, 60, 90. Nah, yang kalian lakukan nantinya dari sudut istimewa ini adalah kalian harus menghafalkan dari sudut tersebut. Jadi nanti yang akan kita bahas adalah gimana kita menggunakan saat kita menggunakan sin ataukah saat kita menggunakan cos. Nah, gimana nanti soalnya bisa kita lihat pada materi yang akan kita bahas untuk hari ini. Nah, kemudian seperti biasa jangan lupa klik subscribe, kemudian klik loncengnya dan klik like jika kalian suka. Silakan kalian lihat materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di hari yang keempat, yaitu trigonometri part keempat. Untuk hari ini kita membahas tentang sudut istimewa trigonometri. Seperti biasa disampaikan oleh saya sendiri, Setio Piloksono dari SMK Negeri Pringsuran. Nah, untuk kali ini berharap kalian perhatikan gimana cara menulisnya. Di sesi ini kita akan belajar tentang sudut istimewa yang dimana kalian harus menghafalkan sudut istimewa tersebut. Mari kita lihat materi ini. Kemudian seperti biasa, seperti yang di awal, silahkan kalian bisa klik subscribe-nya, kemudian klik loncengnya, klik like-nya jika kalian suka. Oke, silahkan kalian lihat video berikutnya. Ini untuk masuk ke perbandingan trigonometri sudut istimewa ya. Ini saya aktifkan pennya. Nih, saya tulis dulu sini ya. Perbandingan trigonometri sudut istimewa. Saya buatkan tabelnya dulu, semoga pas ya. Ini ada besar sudut dalam bentuk alfa, sini trigonometrinya. Ini ada sinus alfa, sebelah sana ya. Ini ada kosinus alfa, ini ada tangan alfa. Nah, ini besar sudutnya ada 0, seperti yang saya bicarakan kemarin, ada 30 derajat ya. Ini dalam bentuk derajat semua. Kemudian ini ada 45, ini ada 60, ini ada 90. Oh, cukup sampai sini ya. Udah, kita lihat sini. Sin 0 itu harganya 0. Kita menghafalkan dari sebelah kiri sini. Satu baris dulu. Sin 30 itu harganya setengah. Kemarin kalian melakukan setengah ya. Kemudian 45 adalah setengah akar 2. 60 itu adalah setengah akar 3. 90 itu harganya 1. Kemudian cos 0 itu harganya 1. Kita mulai dari, kalau tadi sebelah kiri ke kanan, berarti sekarang ke kanan ke kiri. Berarti 1, kita urut aja. Setengah akar 3. Kemudian ini setengah akar 2, kemudian setengah,
kemudian 0. Nah, cara menghitungnya sini ini gampang, mudah. Kita tulis di sini aja ya. Sini. Ini kalian tahu tan alfa itu kemarin saya buat adalah pembagian antara sin alfa dibagi dengan cos alfa. Berarti sama dengan sin alfanya adalah 0 dibagi dengan 1. Berarti itu hasilnya adalah 0. Gitu ya. Sedangkan yang lain, misalnya tangan 30 derajat. Itu sin 30 dibagi dengan cos 30. Hasilnya berapa? Kita bisa lihat itu setengah dibagi dengan setengah akar 3. Maka kita hapus ininya, maaf, kita bagi. Berarti kita coret. Berarti jadinya 1 per akar 3. Sampai sini? Enggak, jadi seperti akar 3 kalikan dengan akar 3 per akar 3, maka jadinya adalah 1/3 akar 3. Ini ketemunya seperti itu, 1/3 akar 3. Ini setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, berarti hasilnya 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, setengah dicoret-coret, maka hasilnya cuma akar 3. 1 dibagi 0, hasilnya adalah strip karena tidak bisa dilakukan atau tidak terdefinisi. Nah, ini yang dinamakan sudut istimewa. Ini nanti kalian harus hafalkan lagi. Contoh soal yang pertama, diketahui segitiga ABC siku-siku di C. Jika panjang sisi BC sama dengan 20 dan besar sudut BAC sama dengan 30 derajat ya. Tentukan panjang sisi BC dan tentukan panjang sisi AC dan AB. Kita jawab. Awalnya kalian harus bisa membuat segitiga siku-siku seperti ini. Kita gambar dulu. Kita lihat diketahui siku-sikunya di mana. Berarti siku-sikunya di C sini. Nah, ABC-nya terserah kalian mau A-nya di sini ataukah A-nya di sini, boleh, nggak jadi masalah. Kemudian sudut BAC ini ada 30 derajat. Sedangkan sisi BC itu adalah 20 cm. Nah, dari sini kita yang penentuannya kita menggunakan sinus alfa ataukah cosinus alfa. Nah, ini yang jadi pertanyaannya, ini apa yang akan kita gunakan. Maka kalian harus melihat yang diketahui ini apa. Kita lihat dulu. Berarti 30 derajatnya kita tulis dulu. 30 derajat sama dengan ini depan ya. Depan sudut 30 derajat per. Nah, ini biasanya per apa kalau depan itu. Nah, ini yang akan
kita cari adalah AP, berarti ini kita boleh tulis AP. Ini miring ya, sisi miring. Nah, pelajaran kemarin apa? Demi. Berarti kalau kita menggunakan demi, kita menggunakan apa? Rumus apa? Berarti menggunakan sinus. Sinus 30. Seperti itu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, nah Pak, kalau di sampingnya, berarti kalian menggunakan cos 30. Seperti itu. Maka kita buat lagi sin 30 derajat itu sama dengan depannya sudut 30 itu hasilnya adalah 20 cm per miringnya AP. Sin 30 kita lihat di sudut istimewa berapa tadi? Setengah, sama dengan 20 per AP. Sini ya, masih cukup. Berarti ini dikali silang, maka jadinya adalah apa? AP kalikan setengah seperti ini sama dengan berapa? 20. Berarti AP sama dengan berapa? 20 dibagi dengan setengah. Berarti AP sama dengan 20 kalikan dengan 2/1, karena setengah berarti dikalikan dengan 2/1, berarti hasilnya berapa? 40 cm. Nah, ini hasilnya yang bisa kita cari menggunakan sinus ataukah kosinus nantinya. Nah, nanti untuk yang menjawab ke apa? Ini AB, berarti kita nanti akan menjawab yang AC. Itu ya. Ini kita kembali lagi untuk yang tadi, saya aktifkan dulu. Kita mencari nilai AC. Nah, AC. Nah, ini caranya seperti apa? Kita lihat kembali gambar segitiga siku-sikunya. Nah, ini ada C, A, B ya tadi. Berarti ini tadi 30. Kemudian BC-nya itu 20. Kemudian sininya sisi miringnya itu ada berapa itu? Tadi 40. Berarti secara keseluruhan berarti ini bisa kita menggunakan rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras. Nah, ini penggunaannya seperti ini. Berarti AC kuadrat itu sama dengan apa? AB kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat. Berarti AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat. Maka sama dengan akar dari AB sendiri adalah 40 kuadrat dikurangi dengan 20 kuadrat. Berarti sama dengan 1600 dikurangi dengan 400. Berarti sama dengan berapa? AC-nya sama dengan 20 akar 3. Ini untuk soal yang tadi ya, yang nomor 1. Kita nanti akan kita lihat lagi soal yang kedua. Kita lihat. Kita lihat contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ini Alfi melihat puncak pohon
dengan sudut 45 derajat terhadap garis horizontal dari jarak 2 meter. Tentukan tinggi pohon jika alfi adalah 1,6 meter. Penyelesaiannya kita bisa lihat jawabnya. Kalian gambar dulu, gambar segitiga sama. Nah, ini seorang alfinya berada di mana? Berada di sini. Ini alfi. Nah ini orang-orangannya seperti ini. Alfi ini mata alfi. Tadi condong ke berapa? Sudut berapa? 45. Ini 45. Kemudian tinggi alfi sendiri berapa tadi? 1,6. Kemudian dia melihat apa? Melihat pohon. Nah, pohonnya berarti kan sampai sini. Ini pohon. Alfi ini melihat pohon ini dari jarak berapa? Tadi jaraknya adalah 2. Berarti ini yang kita anggap adalah X-nya. Ini X-nya karena alfi sudah diketahui. Berarti kita mencari ini dulu. Nah, penyelesaiannya kita lihat. Berarti kita tulis dulu sini ya. Sini kita tulis dulu 45 derajat sama dengan yang kita ketahui aja dulu. Berarti yang diketahui apa? X per 2 meter. Nah, ini yang diketahui ya. Berarti X ini apa? Ini kalau saya tulis adalah depan dari sudut 45. Ya enggak? Per apa? 2 meternya itu adalah jarak atau samping ya, sisi samping. Berarti kesimpulannya kita menggunakan apa di sini? Ini sisi samping. Berarti kesimpulannya desa. Nah, kalau desa pengertian dari apa? Dari tan 45. Gitu. Ini desa. Nah, cara menentukannya seperti ini. Berarti ini tan 45 itu sama dengan X per 2. Tan 45 berapa harganya? 1. Maka fungsi dari sudut istimewa tadi bisa kita gunakan X per 2. Maka X-nya sama dengan 2 kalikan dengan 1. Berarti X sama dengan 2. Nah, tinggi pohonnya berarti kan dari akar ini berapa harganya. Nah, ini tadi tinggi pohonnya keseluruhan, berarti kita bisa hitung. Berarti alfi tadi adalah 1,6 ditambah dengan 2. Berarti ketemunya adalah 3,6 meter. Nah, ini hasilnya. Seperti itu, semoga aja kalian bisa memahami dengan baik. Setelah ini nanti kita lihat latihan soalnya. Nah, kita lihat latihan soalnya. Ini yang pertama ya, ini latihan soal plus tugas ya, atau tugas. Yang pertama, nah sama ya, perhatikan gambar.
sama segitiganya seperti ini, kemudian ini X, kemudian ini ada tangga atau menara ya. Ini dianggap aja menara. Kemudian ini jaraknya 150 meter, ini 30 derajat, ini A. Nah ini siku-sikunya ternyata B, ini C, ini sudut siku-siku. Nah pertanyaannya, puncak menara terlihat dari tempat A. Ini sudutnya 30 derajat. Jarak A sampai dengan B itu 150 cm. 150 meter. Pertanyaannya adalah hitung tinggi menara sesuai contoh ya, silahkan dikerjakan. Ini hitung tinggi menara yang kedua. Tentukan panjang sisi ABC, segitiga ABC, jika sudut A itu sama dengan 60, sudut C sama dengan 90, dan panjang sisi AC itu sama dengan 8 cm. Nah silakan kalian tentukan seperti ini sesuai dengan contoh yang tadi. Berarti kalian mau menggunakan sinus ataukah kosinus. Ini yang ketiga ya. Sama, perhatikan gambar berikut. Ini segitiga siku-sikunya seperti ini. Ini ada sudut B ya. Ini B, ini A, ini C. Ini alfanya di sini. Kemudian ini 24 cm, ini 7 cm. Kelihatan ya? Nah, pertanyaannya, tentukan nilai dari T2 ya. Ini dari ya. Dari yang A sinus alfa, B kosinus alfa, C tangen alfa, D sekan alfa, D kosekan alfa, F kotangen alfa. Mohon maaf nanti kalau saya nulisnya seperti ini nggak jadi masalah, yang penting ini ketemunya pas, pengertian seperti yang kemarin. Yang keempat ini ternyata agak banyak ya, sekalian aja. Yang keempat, diketahui segitiga AB, ini diketahui segitiga ABC dengan tan alfa itu sama dengan 7. Tentukan nilai yang sin A, B kosinus alfa, E kotang alfa, E cos alfa.
ini menjadi tugas kalian di minggu ini, yang di part berapa ini, part 4 dan part 3 nya silahkan sambil dikerjakan. Saya tunggu, kita tunggu di Microsoft Teams-nya. Sekali lagi saya harap kalian kerjakan, kemudian nanti kalau ada pertanyaan silahkan sambil tanya. Kemudian kaitannya kalau nanti misalnya ini yang nomor 4 itu, nah Pak, kok tangan alfanya 0,75 saja. Nah, kalian bisa menggunakan ini langsung sambil saya bahas di sini. Tan alfa sama dengan 0,75. Nah, ini berarti jadinya berapa? Tan alfa itu sama dengan 0,75, berarti ini dibuat desimal dulu, perbandingan desimal. Saya kasih punya aja deh, desimal. Ini desimal, berarti kalian harus mengubah dari desimal menjadi pecahan biasa. Desimal menjadi pecahan biasa. Ini hanya clue-nya aja, silahkan kalian bisa tebak. Berarti kalau desimalnya sekian, berarti pecahan biasanya berapa, itu maksudnya. Seperti itu kira-kira. Nanti kalian bisa atau kalian bisa gambar dulu. Nanti kalau ketemunya berapa, nanti sisi miringnya pastinya ketemu. Mungkin untuk hari ini saya rasa cukup. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Nanti kalian upload ke dalam channel tugas di Microsoft Teams. Dan saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.